Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali boleh berada di tempat ini untuk memuji Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Biarlah roh Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu
pada kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Bapa boleh kembali berkumpul Tuhan. Ini semata-mata bukan karena kuat kami Tuhan, ini semua karena oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, kami boleh berada di sini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, kami mau datang merendahkan diri kami Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan setiap anak-anak-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau sendiri yang bertahta dalam ibadah kami Tuhan.
Mari kita puji Dia dengan sukacita dari kita. Haleluya. Hosana, Hosana, tinggikan namanya. Hosana, Hosana, muliakan namanya.
Haleluya. Sebab Yesuslah jalan kebenaran. Dia hidup dan menjadi berkat untuk setiap kita. Haleluya. Sungguh terasa manis sih saudara. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan
biarlah pujian penyembahan kami ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali mendengar akan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami. Ajar kami untuk kami dapat mengerti, kami dapat memahami akan kebenaran-Mu. Sehingga firman-Mu itu dapat menumbuhkan iman kami. Sehingga iman kami dapat semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Mari Tuhan Kau urapi dia, supaya apa yang ia sampaikan itu semua adalah kehendak bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau pagi hari ini kita menerima tamu seorang hamba Tuhan yang pagi hari ini akan melayani kita saudara. Ya, biar nanti beliaunya bisa memperkenalkan dirinya. Ya, mungkin di antara kita banyak, ya saya yakin banyak yang belum kenal. Ya, supaya semakin kita mengenal, semakin kita bisa menyayangi. Amin. Monggo, Pak. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Terima kasih Bapak yang sudah di tempat ini. Saya mengucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Dia. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tadi disampaikan Pak Gembala bahwa ya, kami baru pertama kali berdiri percayakan berdiri di tempat ini. Ya, katakan memperkenalkan diri. Ya, memang kalau tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara ketemu saya, kalau saya ditaruh, mungkin saya tidak bisa menghafal satu persatu. Tapi kalau penjenengan, saya bukan saya yang ego, enggak. Tapi ya, mungkin lebih mudah jenengan mengenal saya daripada saya mengenal satu persatu kan itu. Nah, semakin hari akan semakin ketemu, maka nanti kita akan terbiasa, ya, kita akan saling mendukung dalam Tuhan. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Suharyono. Su itu indah, hari itu waktu, ono itu yang ada. Jadi bagi saya hari-hari yang ada itu selalu indah. Saya tinggal di perumahan Batasari Raya. Ya. Rumah mewah di sana karena apa? Tempatnya mepet kawah. Saya istri 1, anak 3. Puji Tuhan semuanya sudah Tuhan izinkan. Yang pertama itu di Jepang, yang kedua di Jember, yang terakhir di Pacitan. Semua sudah berkeluarga. Dari 3 anak saya sudah dapat 4 cucu. Ya. Jadi di sini tinggal cucu saya yang kecil, di sini ikut saya yang masih kecil. Untuk yang pertama itu di Osaka, Jepang sana, mulai nikah, mulai mau corona itu sampai sekarang. Jadi cucu saya aja ya sampai sekarang sudah 3 tahun itu belum tahu. Tahunya ya video call gitu ya. Dari sana untuk menantu saya itu dari Medan, tapi juga tinggal di sana.
saya itu program pemerintah Jepang, kalau menantu saya itu program dari Astra. Semuanya tinggal di sana. Nah, di Astra awalnya di Astra Jakarta sana, tidak tinggal di Tangerang, tapi karena tugas mereka ikuti S3 di Osaka sampai nanti ada jabatan yang ada di Astra sini. Sementara setelah lulus S3 langsung terikat di Astra Jepang yang di Osaka sana. Begitu juga anak saya program pemerintah Jepang, begitu lulus dari Unbra, mereka Jepang ada program pertukaran budaya itu, sehingga ikatan dinas 15 tahun di sana, di Osaka sana, ya, sehingga nikah di sana sampai sekarang. Ya, mungkin nanti Natal atau Januari katanya mau ikut ke Indonesia semua, ada cuti katanya begitu. Nah, biarlah semuanya itu terjadi, itu semuanya seizin Tuhan. Karena apa? Kalau kita pikir atasnya Aryono ya kayak so, yang rakati sampai ke sana kan itu sekolahnya untuk S2. Anak saya itu di Jepang katanya bagi yang biaya sendiri itu sekitar 400 waktu itu, 400 juta. Ya kalau bapaknya itu polisi ya tidak mampu ya, tidak mampu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan izinkan semuanya, Tuhan jamin semuanya. Ya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu kaya. Amin. Saya awal pelayanan di BPS Philadelphia Madiun. Kalau di Magetan saya pimpin jadi perwira kerohanian di Polres Magetan. Ya. Jadi paro di situ juga pimpin persekutuan ekumene bagi kita Polres. Ya. Walaupun ya, jumlahnya hanya berapa? 120, ya, tapi kecil, 12 orang yang ya, kita. Jadi itu saya tinggal di Perumahan Bandar, apalagi jabatan ya, satu-satunya jabatan yang rangkap itu ya mungkin hanya saya. Saya pendidikan itu rangkap juga. Pendidikan kerohanian saya S1 teologi, S2 teologi. Untuk pendidikan ya sekuler S1 hukum. Kalau teologi saya jelas ya Kristen. Hukum saya itu keluaran dari Undar, Universitas dari Hulu ya. Sebenarnya apa ya? Saya. Terus pendidikan kedinasan, pendidikan kepolisian. Ya. Ada instruktur pendidikan untuk menembak, juga pendidikan kepolisian. Ya. Dinas intelijen. Ya. Jadi dari jabatan saya juga rangkap ya. Jabatan saya dulu masih kerja itu pernah jadi Kasat Akti, pernah jadi Wakapolsek di sini, terakhir Wakapolsek, terakhir Kapolsek gitu. Ya. Pernah Kanit Lantas juga. Nah, jabatan pekerjaan saya. Pekerjaan rohani, jabatan saya pendeta pembantu ya di BPS. Jadi semuanya rangkap. Dan juga saya tergabung di Bamak sebagai pengurus Badan Musyawarah antar gereja. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya dapat tugas untuk berkunjung di jemaat GBI di sini. Di nama Tuhan, saya kira cukup ya untuk perkenalan. Nanti waktunya terlalu panjang. Nanti
titik batin Pak Gembala Spaliono ini enak gitu ya. Oke, terima kasih, kita langsung saja. Nah, nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali, lain waktu kita bisa berjumpa, beribadah bersama. Itu semua karena pemurah Tuhan, karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan kita dimanapun kita pasti ada sukacita bersama-sama. Ya, kita semua anggota kerajaan Allah. Baik, kita langsung saja kita akan buka di dalam Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan saja kita ya, semua orang itu pasti ingin berhasil, ingin beruntung. Orang dunia mengatakan bahwa kita hidup itu ya mesti harus berhasil, bagaimana caranya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan tidak hanya berhasil, ya, tidak hanya berhasil, tapi juga harus beruntung. Berhasil dan beruntung itu harus bersamaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kalau orang dunia dia mengejar karya, dia bisa berhasil, tetapi belum tentu beruntung. Orang sekolah kuliah, orang sekolah bisa saja berhasil, prestasi, ya, tetapi belum tentu beruntung. Kenapa? Begitu lulus prestasi, belum tentu bisa bekerja. Artinya keberhasilan dan keberuntungan itu harus bersama-sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajari kita bagaimana kita berhasil dan beruntung. Langsung aja, kalau sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, Bapak Ibu simak, saya akan bacakan. Nanti kalau ada yang salah saya tolong betulkan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Bapak Ibu, orang hidup itu, saya garis bawahi, ingin selalu berhasil dan beruntung. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya hidup itu masalah. Hidup itu masalah. Sebab kita, realita yang kita hadapi saat ini, kita dari lahir saja sudah masalah. Ya, Bapak Ibu, kalau kita punya anak kecil masih baby itu ya, masalah dikit-dikit nangis sudah bingung kita, bingung rawatnya, masalah. Terlalu kita kasih susu terlalu banyak, masalah juga. Kenapa? Ya dia nangis karena sakit kebanyakan. Nah, kita harus punya ukuran. Nah, itu masalah. Sudah agak besar, masalah lagi, cari sekolahan, membimbing, mendidik. Di dalam mendidik, karena dia kena pengaruh, masalah juga. Pengaruh lingkungan itu berpengaruh. Kalau setelah besar, ya, setelah dewasa, ada masalah enggak? Ada masalah. Sudah umur 35 kok belum dapat pasangan, masalah enggak? Masalah lagi. Dan diomongan tonggo. Iya ya? Wah, ya kuwi wis sakmono gak ada lagi gitu. Nah, kan enggak berhasil, sudah berhasil, bisa nikah, belum punya momongan, masalah enggak? Masalah lagi. Wong wis rabi ya loyane ya duwe anak iki. Piye carane? Ya terus bergulir. Setelah Tuhan juga demikian.
bikin pekerjaan yang bagaimana, terus itu bergulir terus menerus, belum cari nafkahnya siang dan malam, kita harus pikir otak. Nah, masalah demi masalah itu, itulah sebabnya Tuhan katakan kalau masalah itu tidak perlu kita khawatirkan. Kita itu ya hidup dengan masalah. Kita tidak akan lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah. Caranya bagaimana? Caranya kita punya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini dikatakan tadi ayat yang kalau kita pelajari ya, kita kalau ingin berhasil dan beruntung dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan kita, apalagi situasi saat ini kan serba susah gitu, susah, cari pekerjaan susah, cari pendidikan aja susah, mau mensekolahkan anak harus ngantri lagi ya, daftarnya ngantri urutannya piye, ya, kalau urutannya tergeser bingung lagi golek liyane kan gitu. Nah, kehidupan sekarang ini semakin hari tidak akan semakin baik, akan semakin sukar. Itu sudah di Tuhan, ada di rancangan Tuhan. Kita sudah diberitahu sama Tuhan, tapi kita tidak perlu khawatir. Bapak Ibu, kalau kita pelajari ayat yang sudah kita baca, maka untuk kita hidup bisa berhasil dan beruntung itu sebenarnya hanya satu saja ya, kuncinya, yaitu hidup berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita itu harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati di dalam hidup. Bagaimana kita bisa berhati-hati? Yaitu melakukan setiap firman Tuhan. Ya. Tadi dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, lupa memperkatakan. Lupa itu dari kata yang kalimat yang di bahasa yang sebenarnya itu mus itu berhenti. Memperkatakan kata yang dipakai itu P, ya. Menyetujui, artinya menyetujui, memperkatakan, memikirkan dan berharap. Artinya firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyampaikan pesan kepada kita semuanya bahwa janganlah kita berhenti untuk menyetujui firman Tuhan. Janganlah kita berhenti untuk memperkatakan firman Tuhan. Bisa juga janganlah kita berhenti untuk memikirkan firman Tuhan. Janganlah kita berhenti untuk berharap pada Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, jikalau ada hal yang tidak boleh berhenti, jadi Tuhan katakan jangan berhenti untuk memperkatakan firman. Ya, Bapak Ibu, saudara dan dikasih Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, kita harus tetap menyetujui, memperkatakan dan memikirkan, berharap terus kepada Tuhan kita Yesus. Karena Tuhan kita Yesus itu sudah teruji, mampu mengatasi. Tuhan kita itu mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Terus janganlah lupa memperkatakan kitab atau firman Tuhan, tetapi renungkanlah. Jadi kita jangan lupa, kita terus memikirkan firman, tapi merenungkan. Bagaimana saudara merenungkan firman itu? Bagaimana? Apa kita duduk nanti terus kita berpikir saja begitu? Tidak. Nah, merenungkan firman di sini diambil dari kata haga. Haga itu adalah bergumam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara
mendengarkan firman itu berbicara pada diri kita sendiri, gitu ya. Jadi contoh paling gampang yang paling saya hafal kan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Mazmur pasal 23 ya. Itu kita hafal. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus itu gembala. Kalau gembala, otomatis awakmu gak usah khawatir. Nah, kita berbicara sendiri. Kalau saudara dengar firman, saudara itu gunakan firman itu bukan untuk orang lain. Kalau saudara yang dengar, kembalikan itu untuk berbicara kepada diri sendiri. Nah, seringkali sekarang ini orang memperkatakan renungkanlah firman, tetapi ngajari bukan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya itu lama saya praktekkan ini. Setiap saya dengar firman, bukan saja dari orang-orang yang pinter atau dari jemaat. Ya, saya pelayanan di Philadelphia itu ada suatu saat saya dengar firman. Apa saja firman itu? Itu dengan firman itu. Tak catat saudara, tak catat. Itu artinya. Saya pelajari. Ternyata berarti firman yang nyampe ke saya itu harus saya pelajari, saya pahami. Mau Tuhan itu seperti apa? Saya fanatik kalau sudah dengan firman itu. Siapapun yang membawakan, bisa guru sekolah minggu, bisa bahkan anak-anak sekolah minggu itu berbicara tentang membaca firman itu. Kalau saya dengar itu saya pergunakan untuk diri saya sendiri. Doa adalah firman. Tuhan itu adalah gembala. Kalau gembala yang baik, berarti Tuhan itu bertanggung jawab atas domba-dombanya. Domba-dombanya itu nek diangon, orang mungkin tidak nek suketan sing garing, nggak mungkin. Pasti tidak suket rumput yang hijau. Jadi kalau kamu bekerja ditempatkan aslimu madu ditempatkan di Magetan, ya di Magetan ini kamu pasti disediakan rumput yang hijau. Semua kebutuhanmu akan dijamin oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, saya 87 saya jadi polisi sesan 2. Jadi kanit Intel waktu itu di daerah Gemarang sana. Jadi kalau Saratan itu, terminal Saratan itu ke selatan kurang lebih 15 kilo di tengah hutan sana. Ya aku kilo motornya, aku lulusannya ya ngegong kan utama aja saudara. Asli saya kan ngegong gitu. Begitu jadi polisi tempatkan di tengah hutan. Ini kita malas, ngerungoknya apa saudara? Garengpung itu loh, anak-anak aduh gituan. Polisianya, jabatannya ada saudara kami, tapi di tengah alas kayaknya apa? Iya. Nah ini memang Tuhan ini Tuhan pasti semuanya polisi-polisi yang tempatkan di sana stres saudara. Kalau saya awalnya saya jadi biar masuk bentino mulai. Ya kalau dari Madiun sini dari tempat saya itu dari Ngegong sampai ke sana itu kurang lebih 55 kilo kalau lewat Saratan. Kalau lewat Kare ya sekitar 30 kilo. Kalau pagi berangkat sore pulang mana ini? Itu berjalan 1 minggu saya piye to Tuhan piye. Tapi setelah saya paham ternyata di sana begitu sudah 1 tahun, saudara sudah 1 tahun, ya. Oh ternyata ya indah juga. Semua Tuhan cukupkan, semuanya Tuhan cukupkan. Justru saya di sana ada anak Tuhan itu 2 keluarga. Yang kalau ibadahnya orang Kristen itu ibadahnya di daerah Bumo, jadi di bawahnya Sedudo itu. Jauh sekali jalan 2. Pernah ketemu saya dulu, Bapak dari mana? Mau kemana? Mau ke gereja Pak.
Oh ya, tasnya dia tas kresek saudara, ya. Wah, takutnya nanti kalau pulang hujan kan lewat hutan itu, apalagi lewat jalan belantara gitu, ragas gitu ya saudara. Wah, kresek gitu. Pagi sore jam 3 itu berangkat, selesainya. Sudah Bu, kalau ini berapa ibadahnya sekali berapa? Saya minggu itu berapa kali? Ya 1 kali. Itu pun kalau cuacanya bagus. Kalau cuacanya musim penghujan ya enggak. Karena apa? Jalan pun karena tanah merah, jalan pun dia enggak bisa. Gembel ya saudara. Itu. Ya sudah Bu, kita di sini aja kalau kenangan. Itu sudah. Nah, waktu itu saya semester 3 teologi di Madiun itu. Nah, sudah Bu, kita ajarin kita ibadah di sini aja, kalau memang tidak bisa ke sana di sini aja. Ibadah di rumah saya layani di situ 2 keluarga. Itu akan membuat saya kerasan gitu ya saudara. Karena apa? Ketemu saudara kita di situ. Wah, semuanya Tuhan cukupkan. Dia sudah semakin diberkati juga, bertambah kiri kanan. Oh, istri dulu ya, wah, semakin baik, semakin baik. Ya, kenapa saudara? Kalau di sana kan kehidupannya kan ngambil kayu jati saudara. Tahu saya polisi di situ, ya senang tak saudara? Itu saya manfaatkan. Yo, di sini itu tidak ada polisi, di sini yang penting ibadah, ya kita ibadah saja. Ibadah polisi itu kayu gak dicekel yo, ya dicari air. Ya memang bukan bidangnya, ya maksud saya kita waktunya ibadah kan tidak boleh kita ngoyak-ngoyakkan orang nyulik beda, gitu. Tidak, oh berarti orang Kristen itu baik yo. Ya sudah, lihat pengajarannya seperti apa. Ya, kita ibadah bincang-bincang juga awalnya 2 kali, semakin besar. Sehingga ya kita dapat sukacita daripada Tuhan, dikenali saudara kita dimanapun, ya kita oke saja. Gitu. Artinya apa? Tuhan itu pelihara dimanapun kita ada. Yang penting kita tidak usah khawatir. Seperti firman Tuhan itu. Nah, kita bergumam ya kembali lagi. Kalau Tuhan itu ada gembala yang baik, berarti Tuhan itu jamin pada dirimu. Nah, ini caranya. Kalau saudara sudah berpikir tentang firman yang saudara dengar itu, katakan kepada diri sendiri. Yang dengan cara bergumam itu, apakah saudara di mana di waktu saudara takul atau saudara tani, saudara dengar itu, kalau jangan khawatir, Tuhan itu ada gembala yang baik. Nah, di saat itulah saudara berarti sudah masuk dalam kriteria merenungkan firman. Itu harga yang dimaksud. Yang harga yang kedua yang dimaksud itu imajinasikan dalam pertimbangan. Jadi kita itu berpikir. Nanti katakan Tuhan adalah gembala baik. Oh, Tuhan gembala baik. Kalau gembala itu pasti pelihara. Kalau dombanya di kandang dikasih. Kandangnya mesti diamani ya. Kita dalam perlindungannya. Kita pikirkan itu. Di saat saudara berpikir tentang firman, saudara bagaimana cara memahami firman, disitulah saudara sudah masuk dalam merenungkan firman. Jadi merenungkan firman kita yang aktif, gitu ya. Bukan merenungkan kita minus Tuhan, Tuhan, enggak. Kita yang aktif. Setelah kita tahu, kita ngerti tentang firman itu, kita berpikir tentang firman kita tadi, langsung kita pelajari firman itu. Artinya kita pahami. Kalau sudah kita pahami, kita masukkan dalam pikiran kita. Kita masukkan dalam pikiran. Itu pertama kita sudah paham dan dalam pikiran kita sudah masuk dalam agenda pikiran kita. Kita ketemu teman kita atau kita ketemu di pasar atau dimanapun. Agar itu tetap ada di dalam pikiran kita, perkatakan firman. Ya, artinya harga itu memperkatakan firman. Di saat saudara dengan teman kita seiman, saya tadi dapat ayat, Tuhan adalah gembala yang baik. Artinya Tuhan itu ternyata memelihara kita. Itulah kita
saya sebenarnya saya karena keadaan hidup saya ini khawatir dengan hal seperti ini. Firman Tuhan itu mengatakan seperti ini. Artinya saya tidak perlu khawatir, Tuhan pasti jamin. Nah, saat saudara menyampaikan itu kepada teman saudara, kepada orang luar, kepada anak saudara, kepada istri saudara, disitulah saudara masuk dalam lingkungan merenungkan firman. Itu ya saudara. Jadi merenungkan firman itu bukan sekedar kata kalimat begitu saja, tapi tidak, artinya seperti itu. Di saat saudara ketemu sama teman yang bukan Kristen ya, artinya orang yang belum mengenal Tuhan, saudara bisa sampaikan. Orang mesti mengalah ya, melihat situasi saat itu, wah Brambang larang, Pak Lombok juga enggak ini kok negara cari adil makmur ini. Mas, sudahlah, semuanya itu sudah diatur sama Tuhan. Kalau saya orang Kristen, saya tidak khawatir kok itu. Tuhan itu sudah atur semuanya. Walaupun naik seperti apa, saya tidak khawatir. Tuhan itu pelihara saya karena Tuhan menyampaikan kepada saya, Tuhan Yesus itu menyampaikan ke saya bahwa saya tidak perlu khawatir, Tuhan pelihara saya. Jadi orang Kristen itu penuh dalam. Saudara lihat aja, orang Kristen tidak ada yang khawatir, tidak ada yang sambat, karena semuanya itu sudah dirancang sama Tuhan. Nah, bagi orang yang percaya Yesus, tidak ada kamus sambat itu tidak ada. Terlalu mengucap syukur karena semuanya sudah dalam rancangan Tuhan. Nah, itulah saudara. Saudara kan nggak ajak pemain Kristen juga, tapi saudara kasih teladan dengan cara memperkatakan firman itu berarti saudara masuk dalam merenungkan firman. Nah, jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Di sisi lain, amanat agung Tuhan Yesus sudah saudara lakukan. Berita keselamatan itu sudah saudara sampaikan. Saudara juga tidak mengkristenisasi, tetapi memberi contoh ini. Makanya sehingga kita itu menjadi teladan, bukan menjadi batusan. Membicarakan, memperkatakan firman sudah. Agak yang keempat adalah menginventarisir, mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Jadi apa-apa yang saudara sudah sampaikan, saudara sudah lakukan, otomatis itu sudah masuk dalam pikiran kita. Nah, apa yang kita lakukan itu terjadi dari isi pikiran kita. Ilmu psikologi yang pernah saya pelajari saudara, orang yang suka miso, pikirannya mesti miso. Orang yang dalam pikirannya itu sakit, pikirannya itu jelek, keluarnya mesti jelek. Hati-hati akhir zaman ini, kita jamin pikiran kita isi dengan pikiran firman Tuhan dengan cara merenungkan firman itu. Karena apa? Kalau pikiran-pikiran saat ini setan bekerja 2 kali lipat, 3 kali lipat dari biasanya. Area pertempurannya di pikiran kita. Stop saudara, kalau saudara di rumah belajar firman Tuhan, sing ngantuk, sing coba kalau buka HP, sampai 1 jam tidak terasa. Tapi kalau mulai buka firman Tuhan, baca firman Tuhan, saayatnya dipikir, maksud dipikir, dibalerinnya saayat apa dhisik. Betul enggak? Ini realita saudara. Ini realita yang terjadi seperti itu. Makanya kita diberitahu renungkanlah firman Tuhan. Jadi setiap saudara berjalan di mana saja dengan firman, catat itu dan apa mau Tuhan itu. Bapak Ibu, saya mulai 2002 saya lulus teologi itu, saya itu sering naik sepeda motor. Ini belum punya mobil, saya naik sepeda motor itu saya sering dengar firman. Jadi seperti orang khotbah itu. Nah, awalnya saya biarkan saja. Saya mungkin angan-angan saya sudah, saya
Tapi suatu saat saya dengar firman jelas seperti orang khotbah. Wah, sambil jalan saudara, tidak saya hiraukan, saya kan seperti fokus dengan jalan. Dengar itu terus. Saya minggir, tak catat ayatnya, tak enggak gitu ya, saudara. Tak catat saya minggir, saudara. Makanya saya di sepeda, di mobil sudah terbiasa, saya pasti bawa catatan itu pasti. Karena kalau pakai HP gampang sih, saya catat. Nah, setelah saya catat, saya nyampe ke tujuan. Saat longgar saya buka itu. Saya punya Alkitab segini saudara, tapi lihatnya pakai kaca pembesar itu. Saya buka. Lihat, oh cocok nih ayatnya. Oh yuk, coba saya mulai di sini. Tapi kalau tidak saya catat seperti itu, lupa besoknya. Jadi nyumpul ya enggak ingat saya. Nah, ini sudah bergulir. Terus bergulir. Kalau sekarang gampang saudara, saya kalau naik mobil berhenti saya buka catatan. Ya HP saya ini catatan. Ya kalau sama dengan khotbah, HP dua-duanya ini di catatan itu sama seperti bahan khotbah itu saudara. Jadi saya kalau begitu jalan, minggir, saya catat itu ayatnya, mau tentang itu, terus nanti ada ulasannya, dengan ulasannya saya catat juga di bawahnya itu. Pas habis itu, ya. Nanti di rumah, saya kalau malam sebelum tidur itu, saya koreksi dari pagi tadi apa yang saya kerjakan. Tuhan ini mau Tuhan itu apa? Nah, ayat itu tak buka. Oh, mau Tuhan ini. Nah, ini bergulir. Ternyata ini berdampak di dalam pikiran kita itu, sehingga apa yang kita lakukan itu selalu berhati-hati. Nah, itu keliru loh. Nah, ini yang Tuhan mau. Mengenalkan Tuhan, menginventaris dari pikiran kita. Jadi pikiran kita tidak terlalu difokuskan dengan hal dari mata. Biasanya apa yang kita lihat itu menipu. Ya, ingat apa yang dihasilkan. Biasanya ibu kalau belanja dilihat di supermarket atau di mall, dia lihat yang indah-indah, wah langsung pikirannya, oh yo kaya, sebenarnya mesti yo. Terus pikirannya kuwi, nah iya, bisa ini kanggo kaya, kanggo api, terus nyantol di situ. Nah, coba sekarang ini kalau ada yang seperti itu, arahkan itu pada firman. Jadi kalau saudara bertindak, oh iya, aku ini kaya. Yang keluar itu juga firman Tuhan. Orang yang pembicaraannya kotor itu pasti pikirannya kotor. Pikiran-pikiran kotor, maka omong iya mesti kandang sapi, kandang wedhus, kandang ya itu keluar karena apa? Di dalam pikirannya itu. Sekarang ini setan, saya katakan setan itu berperang bukan seperti dulu nyata-nyata itu enggak, tapi masuk di dalam pikiran kita, merasuki pikiran kita. Apa yang sudah lihat di Facebook, di Reel itu akan berpengaruh. Apa yang sudah lihat itu berpengaruh dalam pikiran kita. Sehingga dikatakan hati itu kan pikiran, perasaan dan kehendak. Kalau hati ini sudah terkuasai, ya itu yang dikerjakan seseorang. Pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, akan berpikir, iya ya caranya. Nah, kehendak, terus berusaha, kok itu tak lah. Karena awalnya dari pikiran ini. Itu ya saudara. Yang terakhir adalah menyanyikan firman. Haga itu atau merenungkan firman dari kata-kata itu punya hati menyanyikan firman. Ini kuncinya agar kita itu tidak lupa, agar kita itu selalu menergas. Karena setiap perkataan kita membaca firman sekali itu masuk hanya 1/10 masuk dalam pikiran kita. Kalau sudah habis membaca, saudara perkatakan itu tambah 1/10 dalam pikiran kita yang nyantol. Ya. Nah, setelah itu saudara berbicara, ya, saudara berpikir,
pikiran saudara tentang firman itu tambah lagi 10. Jadi kalau saudara nanti berbicara tentang firman, mendengar firman atau berbicara tentang firman, saudara pertimbangkan dalam pikiran saudara. Nah, saudara perkatakan dan terakhir saudara jadikan pujian dan nyanyikanlah. Terserah kalau lagunya ya monggo. Yang penting isinya firman itu biar tidak lupa. Nyanyikanlah, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, Ia memberikan aku di tempat biladan yang berumput hijau. Kalau seperti itu sudah kan paham. Nah berarti isian itu kan enak goncangan lombok larang ya ben Tuhan tetap ganda ya. Goncangan muda pemerintah bingung enek sembako, tenang saja anak Tuhan, tenang, Tuhan bilang kalau memang membutuhkan Tuhan tak beja. Nah, kalau saat saudara menyanyikan firman Tuhan, berarti saudara sudah masuk dalam itu merenungkan firman. Jadi secara singkat, praktisnya saudara, jadi merenungkan firman itu, yaitu saudara mendengar, saudara perkatakan dalam diri saudara sendiri, perkatakan kepada orang lain, simpan itu di dalam pikiran kita, diinventariskan di dalam pikiran kita, kita nyanyikan. Berarti saudara sudah merenungkan firman, dan firman itu tidak akan hilang. Akhir zaman firman Tuhan itu akan sulit ditemukan. Tapi kalau saudara sudah merenungkannya, saudara tidak akan kehilangan firman Tuhan. Amin. 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 Ya. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Siang dan malam itu waktu. Jadi yang dimaksud siang dan malam itu setiap saat. Saudara dengar firman Tuhan pagi hari, yaitu pahami. Saudara pahami, saudara renungkan firman Tuhan itu saat itu, sehingga masuk dalam inventarisir pikiran saudara. Saudara dengar pagi hari, saudara renungkan firman Tuhan itu waktu saudara waktu-waktu malam, bisa setiap saat. Baik. Jadi siang dan malam itu setiap saat, dan itu tidak nunggu moodnya kita, enggak, tapi lakukanlah sebagai rutinitas kita. Jadikan firman Tuhan itu kebiasaan kita. Kita biasakan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Setelah biasa, maka kita akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, itu akan menjadi budaya kita. Kalau budaya saya, saudara, kalau malam mau tidur itu, apa yang saya lakukan dari pagi tadi sampai malam mau tidur itu, dia Tuhan, saya kita itu. Wah, berarti kayak saudara aja. Ternyata aku keliru. Wah, ngomong aku kayaknya kalau keliru. Nah, saya itu terjadi. Tuhan, ampuni saya. Tidak cuma-cuma harus seperti itu. Ada pembaruan. Kalau Pastor Paulus katakan ada pembaruan budi. Kalau seperti itu kita pagi masuk, kita melihat bangun pagi. Kalau malam biasanya kita dari jemaah, kalau dari siapapun dapat WA, kita minta bantu doa atau apa, itu tak buka setelah saya bangun. Biasanya kalau saya jam tidur itu jam 1, jam 12 atau setengah 2 itu dibangun, mesti bangun. Itu saya bawakan doa di situ. Doa saya bawakan doa syafaat buat seluruh, apalagi yang minta doa itu. Kemarin dari jemaat Bethesda Jakarta Ruban itu, karena kemarinnya teman di School of Preaching kemarin, oh Pak Pendeta ini gimana? Saya enggak tak kasih nomor telepon saya, kalau butuh bantu doa ya WA aja.
Tidak perlu biaya, ya Anda yang biasa saja. Malam dia kirim WA tentang kehidupan mereka. Setelah itu kita bawa dalam doa. Akhirnya enaknya apa saudara? Enaknya ini. Oh terima kasih Pak Pendeta, terima kasih ya. Kemarin Tuhan sudah jawab ini. Nah, kebanggaan saudara kalau sudah seperti itu. Oh berarti itu akan membangun, selain membangun iman mereka juga membangun iman saya. Ini saya biasakan seperti itu. Terus itu bergulir karena sudah biasa itu tadi, saya tidak keberatan lagi. Justru nanti kalau saya ada hal penting, kayak kemarin masih dinas itu kan saudara, dinas tidurnya mungkin sampai jam 12 belum sempat tidur, nah itu masih ya hutang lah, hutang nggak melakukan kegiatan seperti itu. Tapi setiap ini sudah saya biasakan, jadi sudah terbiasa. Jadi budaya saya itu sudah tidak terbeban lagi. Dimanapun saya ada, di situ sudah terus bergulir. Nah ternyata Tuhan selalu jamin saya, Tuhan selalu beri saya ya keberhasilan dan keberuntungan. Saya berhasil naik pangkat AKP Januari. Tapi saya juga beruntung karena apa? Begitu Januari pangkat saya AKP, Februari awal Februari saya menjabat Kapolsek Guntur. Loh, untung kan saudara? Kalau kita lihat, ya, kita bandingkan saja. Orang lain yang pangkatnya AKP cari jabatan itu rusak-rusuh yang di orang ini saudara. Dia aneh, ketompak tangguh. Tapi bagi kita nggak berharap seperti itu. Jabatan juga sebenarnya, tapi Tuhan juga atur. Karena apa? Karena Tuhan tahu. Tuhan jamin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Makanya berkat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini kita harus selalu jangan lupa merenungkan firman. Caranya gampang kok, merenungkan firman itu. Ya. Merenungkan firman itu sekali lagi saya garis bawahi, memikirkan, membicarakan, mendeklarasikan, menyanyikan tentang firman. Akan timbul apa yang kita lakukan itu nanti akan timbul buah. Kalau saudara baca juga, maaf nanti sampai jam berapa ini Pak Balap? Jangan sampai nanti wah lantur sopo ini orang aku besar belanja barang jadi di dalam Mazmur pasal yang pertama, mari kita buka saja saudara. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama dulu. Mazmur pasal pertama ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya apa saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya Yosua mengatakan berhasil dan beruntung. Tapi Mazmur mengatakan bahwa kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita itu seperti pohon yang ditanam di tepian aliran sungai, tidak akan kekurangan air. Daun kita tidak akan rontok kan, terus rimbun daunnya. Artinya semua kebutuhan kita itu dijamin sama Tuhan.
Dan kita tidak saja menghasilkan daun yang lembut, tetapi buah yang tepat pada waktunya. Ya, buah dikatakan di Mazmur ini buahnya tepat pada musimnya. Musimnya itu, jadi kalau buah itu kalau berbuah pada musimnya, tepat pada musimnya mesti enak. Buah itu mesti pahit. Tapi nek buah sak karpe dhewe mesti gak enak. Coba kalau habis ini ya mangga ya saudara. Nanti mangga yang terakhir itu ada mangga keluar terakhir. Ya mesti kecut saudara. Beda kalau buah sulung itu pasti, buah yang awal itu pasti yang paling enak buahnya. Kita menghasilkan buah dari pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Apa ya kalau kita merenungkan firman Tuhan, apa yang kita terima pasti yang terbaik buat kita. Tuhan tidak akan memberi kita orang kita ini kaya, tidak. Tapi Tuhan mencukupkan. Tuhan tidak berjanji langit kita itu selalu biru, tetapi Tuhan selalu penyertaan Tuhan itulah yang membawa kita jadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Amin saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perintah Tuhan jelas ya, untuk menjadikan firman Tuhan itu menjadi gaya hidup kita. Mengapa kita harus merenungkan firman? Karena supaya kita itu berhati-hati dalam pikiran kita itu ada firman, maka setiap langkah kita tidak akan melanggar hukum, baik hukum pemerintah yang ada maupun hukum Tuhan. Hukum Tuhan ada berapa? Dua saja saudara. Hukum dasar kita, hukum pertama dan yang utama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dan seterusnya. Nah, hukum itulah. Jadi kalau saudara merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara sudah masuk dalam agenda, dalam pikiran kita, yang kita lakukan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan berkenan karena tidak melanggar hukum Tuhan dan aturan pemerintah pun sudah tidak kena. Tidak otomatis itu sudah jadi keliru baik. Nah, kita selalu diingatkan, Roh Kudus selalu bimbing. Saudara terus merenungkan firman, Roh Kudus akan menyertai. Penyertaan Roh Kudus itu akan nyata di dalam kehidupan saudara setiap hari. Guncangan apapun di dunia ini, saudara tetap akan tenang. Ya, saudara tenang. Jaminan itu ada pada kita semuanya. Kalau kita merenungkan firman, kita pasti berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, jangan sampai lupa kita renungkan firman Tuhan. Caranya sudah saya ajarkan semuanya, sehingga di tahun-tahun akhir tahun-tahun ini saudara bisa terus pupuk. Bagaimana caranya saudara merenungkan firman agar saudara tetap berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ambil berdiri. Dan monggo.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, oh yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Apakah selama ini aku sudah belajar untuk merenungkan firman itu? Jikalau belum, Tuhan, saat ini kami mengambil keputusan. Ajari kami, kami tolong kami untuk belajar merenungkan firman itu, sehingga kami hidup kami berhati-hati dan berhasil tanpa perhitungan agama. Yang tak pernah hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Selidiki waktu selanjutnya kami serahkan kepada Kau. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Kau dapat lihat tetap setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan, kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman. Kami renungkan firman itu siang dan malam, sehingga hidup kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, juga Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah Engkau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, anak cucunya, di mana saja Tuhan Engkau memberkati. Engkau pakai dia lebih lagi Tuhan, supaya kemuliaan-Mu semakin dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan doa kami ini semuanya di dalam nama dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk hambanya yang telah memberikan firman Tuhan, dan kita
akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saya minta persembahan pertama oleh Ibu Martiati dan persembahan kedua oleh Ibu Joko. Sukuku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sukuku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, dengan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menggantinya dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Saya akan membacakan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Bisa saudara simak. Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja, pujian oleh Ibu Frida. Hari Kamis jam 18 komsel kedua di rumah Ibu Juni, pujian oleh Ibu Supani. Hari Jumat jam 18 ada latihan musik. Hari Minggu ibadah jam 8 pagi. Leader oleh Ibu Ana, singer oleh Ibu Margianti dan Nathan. Dan untuk pemain musik, drum Bapak Wito, bass saya sendiri, gitar Rian, keyboard Brian. Haleluya. Demikian omongan gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di ladang suci-Mu kami menyembah.
Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami menikmati kehadiran-Mu pada saat ini, Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan sukacita yang telah Engkau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Kau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau memberkati mereka kembali. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya Tuhan, usaha pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan. Mari Tuhan, biarlah Engkau memberkati supaya nyata Tuhan kuasa-Mu. Pakai mereka Tuhan untuk mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat pagi hari ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau beri kemenangan Tuhan. Supaya dalam minggu yang akan datang mereka dapat kembali, dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara kami saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awal-awal pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin.